Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Sulaiman dengan NIM 2200018486. Di sini saya akan mempresentasikan dan em, menjabarkan program yang saya telah buat dari tugas mata kuliah pengenalan pola. Di sini tugas mata kuliah pengenalan pola ini fokus ke eh, bio- biologi, seperti bukan biologi ya, biologi. Kita tujuannya kita tuh belajar tentang eh, penyakit dan sejenisnya. Jadi di sini pembahasannya ke penyakit diabetes. Penyakit diabetes ini ada yang namanya retinopati diabetes. Nah, ini bagian dari penyakit diabetes, retinopati diabetes. Jadi tugas kali ini akan memprediksi atau ya memprediksi atau deteksi dari gambar penyakit diabetes, penyakit retinomi diabetes ini. Jadi dia itu gambarnya dibuat oleh dokter pastinya. Nah, dan diunduh di Kaggle. Kita lihat dulu ini. Autonomic diabetic adalah komplikasi diabetes yang mempengaruhi mata. Nah, datanya itu kita bisa cari di Kaggle. Yaitu sejenis data ya gambar atau foto seperti ini, seperti ini. Sudah ada di Kaggle, bisa dicari sendiri. Terus lanjut ke programnya aja langsung. Jadi pertama import import Kaggle book. Jadi data yang diambil itu dari Kaggle. Saya menggunakan Google Colab di sini karena terbiasa menggunakan itu. Kita siapkan dulu jalurnya, terus download ke program ini, program penyakit sendiri, Google Colab kita sendiri. Nah, terus nama directory-nya disesuaikan dengan dir name, file name disesuaikan dengan datasetnya. Terus ada juga membuat jalur lengkap file train CFP. Jadi file train ini apa? File train itu yang sebagai label dari si gambar dari penyakit retonomik atau penyakit bola mata di bagian bola mata belakang itu di label. Ini masuknya ke uh, jenis apa gitu. Nah, kita lihat ke section kedua. Jadi kita lihat di sini ada no DR, mild, moderate, severe, dan prolifer. Nah, angka 0 ini mewakili label-label yang udah ada di trend CFP tadi. Nah, diagnosis. Ini masuk ke tabel diagnosis. Jumlah dari total gambar ini ada 3.662. Jadi dataset autonomic diabetik. Nah, setelah kita tahu jumlah data, kelas-kelasnya ada ODR dan lain-lainnya, terus kita gambarkan ke visual. Gimana itu visual untuk lilin, visual lilin ini. Berapa jumlahnya kita bisa lihat visual. Terus kelasnya ada 5 ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini mewakili dari si data folder data dari dataset. Setelah itu ke processing citra. Di sini menggunakan image data generator untuk memproses gambar. Setelah itu kita lihat sini ada directory citra khusus ya. Ini ada Gaussian filter image yang digunakan untuk batch image-nya untuk memproses gambar. Terus di map, di labeling biar lebih jelas lagi yang sebelumnya itu
dilabelkan dengan angka 0 setiap kelasnya. Terus eh, image generator. Datagen image generator ini berfungsi untuk processing dan dokumentasi citra. Nah, recycle-nya itu 1/255, zoom rate-nya itu uh, seperti apa, modelnya itu memprediksi gambar itu uh, sekitar 0,2 zoom rate, menerapkan zoom acak sekitar 20%. Jadi dia memprediksi mempelajari diri si gambarnya itu. Nah, di sini mengalokasikan 20%. Jadi validation split ini masuk ke testing size. Jadi 20% ini untuk validasi atau testing, 80%-nya untuk training dari data 3.600 data tersebut. Terus di untuk training data ini di labeling dulu sebelum diproses. Image path itu di jalurnya di mana, kelas name-nya apa, ada di si gambar-gambarnya itu. Menggunakan batch size 32, artinya eh, gambar itu akan dibaca atau dibaca oleh si sistem, oleh model itu sebesar 32 gambar per satu iterasi gitu. Target size-nya ini bentuk pixel. Artinya itu pixel itu 224 kali 24, itu target umum dari si sistem untuk mempelajari gambar. Terus ke flow from data prep. Di ini label untuk validasi gambar seperti sebelumnya, tapi ini untuk testing. Sebelumnya kan training, ini untuk testing. Sama seperti sebelumnya juga ini, tapi substance apa itu diganti dengan validation training. Itu bobot kelas. Jadi di sini untuk menampilkan dari si visual dari datanya yang udah diproses, pre-processing. Pre-processing itu akan menampilkan image path. Nah, sebelumnya kan udah dikasih ini ya, apa, nama label. Satu itu mewakili folder mail yang folder mail itu berisi gambar juga. Folder-folderan yang berisi gambar. Nah, pre-processing akan memberikan image path untuk si sistem atau model itu mempelajari, yaitu akan ke folder ini untuk mempelajari gambar ini. Itu dia dari processing citra. Di sini diproses semuanya, terus ke pemilihan dan latihan model. Di sini saya menggunakan transforming dengan efisiensi net B0. Jadi ini dari arsitektur CNN. Kan ada ini ya, apa, PGG atau net apa gitu, banyak lagi. Saya menggunakan efisien net 50 B0. Kenapa saya memilih ini? Karena model dari si arsitekturnya itu tidak terlalu berat, yang cocok dengan folder si datasetnya ini yang jumlahnya itu enggak terlalu banyak kan, 3.600-an. Di pemilihan model ini disesuaikan dengan dataset. Terus ke validation dan pemilihan dan pelatihan model. Di sini diimport dulu si arsitekturnya, di efisiennya, di apa di fungsinya dibuat dulu dari si model itu mau menemukan apa untuk image net, bobotnya untuk menghitung image net, input shape-nya itu pixelnya juga, terus dense-nya itu 5, dan menggunakan activation dari Softmax. Dense-nya ini untuk apa namanya, poly connector layer ya. Dense itu mewakili poly connector layer dari si arsitektur CNN. Nah, nanti diproses lagi setelah itu. Ini kan
dance kan udah di proses akhir ya. Nah, terus di compare di proses lagi lebih detail udah targetnya di model dot compare untuk memilih optimizernya itu menggunakan ada loss functionnya dengan kategori. Terus matriksnya itu fokus ke akurasi dari si model pelatihan nanti. Ini eh, ada fungsi dari LR rate itu mewakili learning rate-nya itu, dimana model itu membaca seperti apa namanya se se pelatihannya gitu. Di sini if iPods kurang dari 10 learning rate yang digunakan itu 0,01 gitu. Nah, di sini kita menggunakan iPods-nya itu sama dengan 10. Jadi if iPod 10 langsung ke return ke iPod 10. Jadi dia langsung menggunakan LR. Nah, ini juga bisa 15 iPod 10 gitu. Terus LR callback atau learning rate callback itu akan menyesuaikan ke learning rate yang sudah ditentukan iPods. Nanti dipanggil ulang supaya dia fokus ke akurasinya tuh bobotnya tuh di apa ditampilkan. Kita lihat di sini output dari AirPods 10. Sini akurasinya itu dimulai dari 0,45 45% ke 67 72 sampai ke 79%, hampir 80%, hampir 40%. Terus modelnya dievaluasi akan loss dan sama akurasi untuk memanggil model evaluasinya. Jadi data yang sudah diproses dari prosesnya. Nah, bisa dilihat akurasinya itu 70% dan validasinya itu 72%. Ini sama-sama besar ya gitu, lossnya sama akurasinya. Terus ditampilkan dalam bentuk visual. Jadi dari iPods yang digunakan 1 sampai 10, nah, akurasinya itu naik dari 45% sebelumnya ke 80, bisa sampai 80%. Sebaliknya ke training dan validasi loss yaitu dari 1,6 turun ke 0,8. Artinya di sini naik, di sini turun. Jadi ini benar. Jadi visualisasinya. Terus predik model telah dilatih itu di apa? Dilatih, terus ditampilkan juga prediksinya itu benar apa enggak gitu. Di sini outputnya prediksi berhasil dibuat. Label sebenarnya berhasil didapatkan untuk menampilkan dari confusion matrix. Confusion matrixnya ini seperti ini tabelnya. Nah, ini kan ribet ya cara bacanya. Confusion matrix itu kan masuk ke true false, parameternya true false, false false, negatif, false positif, true negatif gitu. Nah, bagaimana cara membacanya yang banyak kolom gini ya. Jadi si folder ya. Ini ada 5 5 folder atau 5 parameter yang diuji. Jadi cara bacanya ini kita fokus aja ke bagian bawah ini di predict label. Nah, predict label ini mewakili mil ini berhasil model berhasil memprediksi gambar dari mil sebanyak 15 gambar. Itu benar. Jadi dia ini masuknya ke true positif. Sedangkan dari 31 gambar mil itu diprediksi sebagai moderate. Ini salah, masuknya ke false. Nah, seterusnya ke mil 55 gambar mil diprediksi ke label no DR. Ini salah. Terus moderate. Nah, ini moderate, fokus aja ke moderate to moderate. Nah, jadi polanya seperti ini, garis ini. Nah, ini yang benarnya. Ini moderate sistem atau model itu memprediksi kolom dari moderate itu bisa benarnya 46 gambar. Nah, salahnya di 51 gambar diprediksi sebagai no DR, mid 18, dan juga no DR predict label
Jadi diprediksi benar sebanyak 142, ya kan, yang salahnya 105, 5, 25, 11. Nah, jadi sebenarnya ini akan membentuk sebuah pola garis lurus seperti ini tapi yang miring. Nah, 15, 46, 12, 142, 11, 2. Nah, itu diprediksi sebagai kebenaran dari gambarnya. Nah, ini bentuk diagonal kan, di sini X, di sini Y. Nah, sini baris, di sini kolom gitu. Nah, itu cara membacanya. Di sini benar, 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 benar. Nah, di selain itu salah, false negatif, false positif gitu. Nah, dari kesimpulannya di program ini, detection, prediksi penyakit retropeni diabetik berbasis citra yang sudah ada datanya di Google. Jadi kesimpulannya, model itu berhasil memprediksi sebanyak akurasi 80%. Ini lumayan bagus ya. Tapi kalau dilihat dari confusion matrix, ini lumayan gagal juga di prediksinya. Karena banyak yang salah, tapi lumayan juga banyak yang benar. Nah, seperti itu. Sekian dari saya deh. Uh, saya dari Sulaiman dengan ini. Eh, saya dari Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.